Biar serempak, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilam, Arosa, Lana, tolong mic-nya dihidupkan biar nanti kedengaran suaranya karena nanti kita di sesi ini ada tanya jawab juga. Gitu ya. Kita mulai. Hari ini sebenarnya ini sudah pertemuan minggu ketiga. Ini sudah pertemuan minggu ketiga. Kalau kalian sudah masuk di classroom, tadi malam sudah saya share materi jam 6 sore. Saya setiap share materi dan camilan itu pasti jam 6 sore, jam 6 petang. Kalian sudah ada yang masuk di situ? Sudah ada yang masuk di GC? Sudah? Sudah ada yang mulai baca-baca materi di situ? Nah, kalau belum, ya mungkin pada waktu jadwal IPA ini. Kita mulai kan jam 7 sampai dengan jam setengah 10 ya. Tuh. Untuk hari ini, materinya saya ulang kembali pada pertemuan yang kedua. Karena hari ini kan kita pertemuan ini materinya tentang tekanan pada makhluk hidup. Tekanan pada makhluk hidup itu cukup mudah. Jadi yang saya ulang malah yang materi untuk minggu kedua, yaitu tekanan pada Pascal dan tekanan pada gas. Itu yang kita nanti bahas untuk kali ini. Kalian kemarin, minggu kemarin sudah belajar tentang Pascal dan tekanan gas. Atau jika memungkinkan, kalian nanti bisa bertanya untuk materi-materi pertemuan satu juga, karena juga materi itu agak sulit, tentang tekanan benda padat, kemudian tentang tekanan hidrostatis, dan kita bahas juga tentang hukum Archimedes. Jadi jika ada yang belum paham memungkinkan untuk bertanya itu enggak apa-apa. Terus untuk kali ini saya mulai dulu. Hari ini kita mengulang materi yang minggu kedua kemarin. Mungkin agak susah karena camilan kalian yang kalian kirimkan untuk kelas 8A itu cuma beberapa anak mulai dengan pertemuan kedua. Camilan 2 banyak yang belum mengerjakan. Saya anggap apa mungkin belum paham atau mungkin kalian ya tidak sempat untuk belajar atau gimana. Makanya untuk hari ini kita ulang lagi untuk materi yang kedua, yaitu hukum Pascal dan tekanan gas. Saya buka ini. Nah, kemarin ini kalian bisa melihat enggak video ini? Sebentar. Yang ditayangkan Bu Murti ini bisa kalian lihat enggak? Halo. Bisa, Bu. Bisa, oke. Ini juga sudah saya presentasikan ya. Ini kalau kalian melihat video ini, apa yang kalian lihat itu? Tentang apa itu? Apa itu? Video apa itu? Video apa coba? Video apa itu, Ferdina? Arosa? Itu video apa toh? Anggita, Nilam, Isnin? Itu video tentang orang sedang itu ya, diambil darahnya ya, donor darah ya. Nah, sebelum dilakukan donor darah, diukur dulu tekanan darah itu. Ibu-ibu itu, diukur dulu tekanan darahnya. Mungkin sudah kalian lihat, kemarin tidak perlu saya putar banyak-banyak karena durasi untuk kita Zoom itu terbatas, karena nanti setelah 40 menit nanti berbayar. Makanya video kan bisa kalian lihat pada waktu digeseng ya. Kemudian saya lanjutkan saja tentang hukum Pascal ya. Di GC juga sudah saya berikan materi, kelihatannya sudah cukup jelas di situ tentang Pascal. Jadi Pascal itu enggak usah lagi cerita tentang bagaimana Pascal kecil, enggak ya, di GC sudah saya berikan semua ya. Jadi di sini bunyinya saja coba dibaca.
Dihidupkan, tolong toh, dihidupkan mic-nya Arosa, Anggita, Nilam, sama Isnin. Dihidupkan mic-nya coba, biar Bu Murti juga bisa mendengar suaramu. Ayo. Hidupkan dulu mic-nya. Coba. Coba dibaca Arosa. Hukum Pascal itu bunyinya apa di situ? Arosa. Tekanan yang diberikan pada cair dalam wadah tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Betul. Jadi tekanan yang diberikan pada cair dalam wadah tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kalau kamu lihat di situ, di sini kan ada gambarnya ya. Ada gambarnya di situ bahwa air diberikan pada suatu wadah. Kalau kemarin Bu Murti memberikan contoh, air itu dimasukkan ke dalam plastik, kemudian plastiknya dilubangi. Ketika kita memberikan tekanan pada plastik itu, kita peletup plastik itu, maka air yang keluar dari lubang itu akan sama besar. Air yang keluar, ya kan, debitnya sama besar. Nah itu yang dicontohkan kemarin juga si Pascal melakukan itu ya dengan tidak sengaja ya. Nah, itu adalah hukum Pascal. Kalau pada hukum Pascal ini, kamu lihat yang kedua, pada hukum Pascal itu di situ terjadilah sebuah persamaan bahwa F1 adalah tekanan yang diberikan pada ini. Bisa kalian lihat ya, F1 berarti tekanan yang diberikan pada lubang ini pada luas penampang A1, berarti tekanan atau berarti gaya yang diberikan pada lubang ini pada luas penampang A1 itu nanti diteruskan ke segala arah menuju ke ini ya. Jadi gayanya diteruskan menuju ke lubang yang satu ini. Lubangnya yang lebih besar dengan luas yang lebih lebar. Kemudian maka gayanya juga akan jadi tekanan yang ada di sini itu sama dengan tekanan yang ada di sini. Tetapi gaya yang diberikan di sini akan dilanjutkan menuju ke daerah ini. Kalian bisa paham? Paham enggak? Nilam? Paham, Bu. Paham. Jadi masih ingat kemarin pada waktu kita belajar tentang tekanan benda padat, bahwa gaya yang diberikan pada suatu benda pada luas bidang tertentu ya, kan itu tekanan benda padat. Itu gaya yang diberikan pada suatu benda dengan luas bidang tertentu. Itu tekanan benda padat. Ini sama, kita mengadopsi juga. Jadi tekanan yang diberikan pada daerah ini itu besarnya sama dengan tekanan yang diberikan pada daerah ini. Itu adalah hukum Pascal, ya. Kemudian, jadi di sini persamaannya P1 tekanan yang diberikan pada daerah ini tuh sama dengan P2 tekanan yang diberikan pada daerah ini. Kita mengingat kembali yang kemarin bahwa P atau tekanan pada benda padat itu F1 dibagi A1. Jadi besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda dengan luas permukaan tertentu di sini. Kalau kemarin saya mencontohkan ada bebek ya, bebek sama ayam. Bebek sama ayam berjalan di tempat yang becek. Kemudian sekarang pada waktu ini kan kebetulan tempatnya becek-becek karena musim hujan ya. Mana yang memberikan tekanan lebih besar pada tempat itu? Mana yang tekanan yang lebih besar kalau di tempat yang becek itu bisa dilihat dari seberapa dalam kaki bebek ataupun kaki ayam itu dalamnya lebih dalam yang mana, gitu kan kemarin kan? Ya. Halo? Kan masih mendengarkan? Masih ada di situ? Nilam, Herdina, Isnin, Anggit? Kalian masih ada di situ ya? Masih, Bu. Oke. Untuk tekanan pada hukum Pascal ini jadi P1 sama dengan P2. P1 di situ karena hubungannya sama kemarin tekanan benda padat. P1 berarti gaya yang diberikan pada suatu benda. Kan di sini kan bentuknya padat ya. Gaya yang diberikan pada suatu benda pada luas atau wilayah tertentu pada A1 ini akan diteruskan
diteruskan ya, akhirnya dia besarnya sama dengan gaya yang diterima di sini di daerah dengan luas ini F2 dengan A2 gitu. Bisa dipahami enggak? Siapa yang pernah itu ke tempat cuci mobil? Ada yang sudah pernah melihat? Kalian mungkin pas lewat atau mungkin kalian sendiri ikut ayah untuk ke tempat cuci mobil itu? Nah, itu prinsipnya ini. Prinsipnya menggunakan prinsip hukum Pascal, mesin hidrolik pengangkat mobil itu. Jadi di sini mobil diletakkan di tempat ini, kalian bisa lihat ya, diletakkan di tempat ini. Kemudian para abang-abang pencuci mobil itu membuka mesin, jadi memberikan tekanan. Jadi pada mesin mencuci mobil itu sebenarnya di dalamnya atau di bawah tanahnya itu ini didesain agar nanti kalau zaman dulu mungkin orang yang cuci mobil itu mereka ada yang tukang ngangkat mobil, kemudian nyemproti dari bawah, aduh rempong sekali ya, kalau kejatuhan juga menakutkan itu, makanya dibuat alat yang memudahkan mereka untuk melakukan membersihkan mobil itu. Jadi alat itu didesain seperti ini ya, abang-abangnya itu ada yang ini menghidupkan mesinnya, jadi mesin itu akan memberikan tekanan pada ini, daerah ini, kemudian akan diteruskan akhirnya apa? Mobilnya bisa terangkat dengan menggunakan ini, alat ini. Terangkat, akhirnya abang-abangnya nanti bisa membersihkan mobil bagian bawah. Gitu. Mana? Itu tentang hukum Pascal. Kemarin contohnya juga sudah saya berikan. Jadi di sini nanti mungkin ada beberapa soal. Kalau saya contohkan kemarin, ada kita mencari berapa besar F1 atau berapa besar A1. Nah, sekarang nanti mungkin beberapa soal kamu diminta untuk mencari jika luas penampang di daerah ini diketahui, maka berapa besar sebenarnya gaya yang diberikan di daerah ini jika gaya yang diterima sekian dengan luas penampang sekian gitu. Kemarin juga sudah saya berikan. Ada yang ditanyakan? Gimana? Tidak ada, Bu. Tidak ada, kan sudah paham? Oke. Kalau sudah berarti saya lanjutkan lagi. Ini contohnya ya, contohnya sudah. Contohnya. Kalau sudah, saya buka yang tekanan gas. Bulan. Oke. Adiknya siapa itu yang ikut Zoom? Ini tekanan gas. Tekanan gas. Berarti kemarin kalau kemarin kita belajar tentang ada tekanan benda padat, tekanan benda cair, juga tekanan gas, dan satu lagi tekanan pada makhluk hidup ya. Ada 4 itu yang kita bicarakan pada KD tentang tekanan. Itu ada 4 materi di situ. Ini tekanan gas. Jadi gas itu juga memberikan tekanan. Jadi kalau saya buka dulu coba di sini. Kompas. Saya buka dulu. Oh enggak, ternyata. Oh camilan, berarti di camilan. Oke, saya lihat dulu. Kalian masih di sini? Masih sama Bu Murti? Oke. Masih, Bu. Iya. Oke. Bentar ya, saya buka dulu. Jadi camilan 2-nya tentang tekanan gas. Kalau tekanan gas itu ada yang sudah pernah kalian mungkin pernah naik pesawat? Ada? Ada yang sudah pernah naik pesawat? Atau kalian mungkin di daerah yang tinggi ya? Ini Pascal sudah ini tadi. Pascal sudah. Ini contohnya juga sudah. Ini camilannya juga sudah, kemudian tekanan gas. Tekanan gas. Tekanan gas itu yang mempopulerkan adalah Robert Boyle. Ya. Hampir sama dengan Pascal. Jadi tekanan gas yang kita pelajari itu ada tekanan gas dalam ruang terbuka dan ada tekanan gas dalam ruang tertutup. Ini mengulang kembali ya, mungkin kalian sudah mempelajarinya kemarin ya.
Cuma saya menekankan karena ada beberapa camilan yang belum dikirim, memungkinkan kalian mungkin belum paham materi itu. Nah, ini tekanan gas pada ruang terbuka itu ada hubungannya dengan ketinggian di sini. Yang saya berikan contoh di camilan 2 ya. Ada ya contohnya di situ ya. Oke. Ini bahwa setiap kenaikan, setiap naik 100 meter, maka tekanan udara berkurang 1 cm Hg. Sebagai patokan, titik nol dari tekanan udara adalah itu permukaan laut. Dimanapun berada, permukaan laut itu sama. Dimanapun berada, permukaan laut sama. Jadi gini, setiap kenaikan 100 meter, maka tekanan udara di daerah itu akan berkurang 1 cm Hg. Tuh, kita yang bahas itu. Kalau ini kita hanya cukup pengetahuan saja di sini bahwa tekanan kalian masih di situ? Masih ada di situ? Tadi keluar sendiri ya? Karena jaringannya agak kecil ini di sini. Oke, kembali lagi. Tadi oh ini ya. Coba gini saja, kita tanya jawab saja karena materi sudah saya berikan kemarin. Kalian juga ada beberapa yang sudah mengirim camilan. Tanya jawab apa yang belum kalian pahami tentang materi tekanan, silakan ditanyakan. Gitu saja, wes. Karena kita di sini kalau Zoom itu terbatas oleh waktu. Saya juga merasa kasihan sama kalian karena durasi yang 40 menit saja itu kelihatannya nggak cukup. Wong kita saja pada waktu pertemuan untuk menerangkan tentang ini juga agak susah ya. Butuh waktu agak beberapa lama. Tapi kalau di sini kita hanya punya waktu hanya 3 minggu. Nah, kalau daring memang susahnya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ada yang merasa susah tentang materi tentang tekanan? Arosa? Nilam? Herdina? Isnin? Isnin coba Isnin dibuka itu. Bu, kalian itu dibuka videonya dibuka coba. Umurnya juga pengen lihat kok. Kalian sudah mandi belum biar kelihatan dari sini? Jangan-jangan kan tiduran di kasur aja dibuka. Enggak apa-apa dibuka toh videonya toh. Dibuka videonya coba. Dibuka videonya ayo. Ayo dibuka videonya Nilam. Arosa, Herdina, Isnin, Anggita, Lana. Ya, itu kelihatan Herdina, kelihatan cantik sudah mandi. Nilam. Oke, kelihatan. Anggita. Anggita video dibuka. Mic-nya juga dibuka coba. Lana itu siapa? Lana violin itu sebentar. Lana violin Bu Muti lupa. Lana violin itu apa? Isnin? Ya, akunnya Isnin ya? Arosa, Nilam, Medina, Isnin. Isnin. Lana violin berarti Isnin. Arosa belum dibuka itu Arosa. Videonya dibuka Ros. Biar tahu Ros, sudah mandi belum Ros? Di sini udah kelihatan loh. Anggita udah mandi. Medina sudah mandi. Nilam sudah mandi. Oke. Silakan kalian coba tanyakan materi itu yang belum kalian paham apa toh itu. Biar nanti untuk melangkah ke selanjutnya nanti minggu depan kita sudah masuk materi baru loh tentang sistem ekspresi. Nah, sistem ekspresi itu lumayan banyak nanti kita belajar tentang ada ginjal, ada kulit, ada paru, ada hati itu. Tapi sekarang, bukan sistem ekspresi. Kita belajar dulu tentang pernafasan dulu deh sebelum ekspresi. Coba untuk materi ini, coba kalian mana yang belum paham? Ada yang belum paham tentang tekanan benda padat? Kalian sudah paham belum? Tekanan benda padat. Tekanan benda padat berarti gaya yang diberikan pada suatu benda dengan luas permukaan tertentu. P sama dengan F per A. F itu adalah gaya, satuannya adalah Newton. Kemudian A adalah luas permukaan yang diberikan tekanan
atau diberikan gaya pada seseorang ataupun yang memberikan gaya itu. Tentang tekanan benda padat kalian sudah paham belum? Tekanan benda padat? Bisa didengar suara saya? Coba kalian ketika ditanya, kalian ngomong, pemerti biar puas, biar tahu kalau memang suara saya itu bisa didengar oleh kalian. Bisa didengar? Oke? Bisa, oke. Tekanan benda padat. Ada yang masih belum paham? Kalau belum paham nanti saya jelaskan lagi. Tapi cukup mudah ya tekanan benda padat ya. Jadi tekanan benda padat seolah-olah kita itu memberikan, kita dorong. Atau mungkin kita berjalan. Kita berjalan di atas lantai. Itu juga kita memberikan tekanan pada lantai itu. Sebesar apa? Sebesar apanya itu tergantung pada kaki-kaki kita. Atau sebesar berat badan kita. Jadi gini, gaya yang diberikan pada lantai itu setara dengan berat badan kita. Kalau gaya itu satuannya adalah Newton, berat juga satuannya adalah Newton, bukan massa ya, bukan massa. Masamu berapa, Nilam? Kamu masanya berapa, Lam? Kalau orang-orang mengatakan berat, tapi sebenarnya itu salah ya, karena berat itu dipengaruhi oleh gravitasi ya. Nilam, masamu berapa, Lam? Nilam, halo. Isnin, masamu berapa, Nin? Berapa kilo, Nin? Gardina? Dulah, itu koyok Ibu Murti ngomong dewe ki. Kalian bisa mendengar suara saya? Bisa? Terdengar? Terdengar suara saya? Belum pernah nimbang. Enggak apa-apa, enggak pernah nimbang, enggak apa-apa, cuman dikira-kira berapa? Gardina berapa, Her? 10. Berapa? 100 kilo. Mosok. Anggita berapa, Anggit? Berapa, Anggit? Masamu berapa, Anggit? Masa badanmu berapa? Kemarin Bu Muri pernah menerangkan ya, kita banyak orang mengatakan bahwa kamu beratnya berapa? Itu enggak benar ya, harusnya massa ya. Harusnya massa. Karena berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau massa kita di sini di bumi kita dihitung massanya. Di bulan kita juga dihitung massanya. Sama. Tapi kalau beratnya beda. Karena gravitasi yang ada di bumi sama gravitasi yang ada di bulan beda. Maka beratnya beda. Kalau orang mengatakan beratmu berapa? Yo katakan saja, berarti anggap saja gravitasi di kita di bumi itu kalau sebenarnya itu 9,8 berapa itu. Tapi kalau kita dibulatkan saja menjadi 10 meter per sekon kuadrat ya. Itu besarnya percepatan gravitasi bumi. Ya. Tekanan pada benda padat sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tekanan benda padat. Halo. Kalian dengar suara saya? Oke, sudah paham tentang tekanan benda padat? Oke, kalau sudah, berarti kemarin juga kita belajar tentang tekanan hidrostatis. Yang saya berikan contoh kemarin adalah untuk tekanan hidrostatis, kalian berenang ya. Ketika berenang, semakin ke bawah atau semakin dalam kita berenang, maka seolah-olah kita semakin pengen itu ya, rasanya berat ya, rasanya lebih sulit ya. Karena apa? Karena adanya tekanan hidrostatis. Jadi semakin ke bawah maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Seperti pembuatan pada bendungan. Pembuatan pada bendungan itu untuk konstruksinya semakin ke bawah atau semakin dalam, maka konstruksinya dibuat semakin tipis atau semakin tebal. Ya, semakin tipis atau semakin tebal? Semakin apa? Semakin apa coba? Semakin tebal. Karena apa? Di situ ada tekanan air yang cukup besar di situ. Kalau nanti dibuat semakin tipis, ya sudah ambruk itu nanti ya bendungannya, maka dibuat semakin tebal. Jadi pada tekanan hidrostatis yang mempengaruhi apa saja?
Apa saja? Ya kemarin diingat kembali. Pada tekanan hidrostatis yang mempengaruhi apa saja itu? Tekanan hidrostatis apa? Tekanan yang diberikan oleh zat cair ya, yang dihubungkan dengan kedalaman dari cairan itu. Coba apa saja? P sama dengan G, H. Berarti P itu adalah tekanan, Rho adalah massa jenis dari zat cair itu, G adalah gravitasi, G adalah gravitasi, H adalah berapa dalam ya atau kedalaman itu. Bisa dipahami? Ferdina? Oke, Isnin, suaramu mana? Karena kamu tidak menghidupkan mic-nya. Nilam? Nilam? Suaranya mana? Arosa mana Arosa? Ayo. Bisa pergi? Isnina, mana wajahnya nggak kelihatan? Bah, ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang anak ini. Yang lain mungkin masih ada yang tidur atau masih beraktivitas. Saya senang, saya berterima kasih karena sekalian sudah mempersiapkan diri untuk kegiatan Zoom ini. Paling tidak dengan bertatap muka seperti ini menghilangkan rasa kangen. Bung juga kangen kalian loh, juga pengen ketemu kalian nih seperti kemarin loh. Ya kita berharap semoga pandemi ini cepat hilang, ya cepat meninggalkan kita sehingga kita bisa bertemu kembali. Tuh. Tekanan hidrostatis tadi ya, tekanan hidrostatis itu yang mempengaruhi apa saja kemarin? P sama dengan Rho G H. Jika kita ketemu saya akan beritahu kenapa terbentuk Rho G H. Rho itu artinya apa? Massa jenis. Rho itu adalah massa jenis ya cair di situ. Misalnya kamu berenang-renang di laut, berarti Rho-nya adalah Rho massa jenis dari air laut. Kemudian G adalah gravitasi. Gravitasi itu ya gravitasi bumi yang ada di situ. Kita ratakan kalau di bumi ini gravitasinya sekitar 10 meter per sekon kuadrat. Sebenarnya tidak segenap itu sih, tapi digenapkan. Terus H, kedalaman dari kita berada di perairan. Kalau kita berenang, kita dalamnya berapa toh? Gitu. Coba Bu Murti pengen tahu. Kadang ada yang kurang paham tentang H. Coba gini. Coba ya nanti kalian dibedek pertanyaan saya itu dijawab ya. Dalam sebuah kolam itu 10 meter ya. Dalam sebuah kolam 10 meter. Ada ikan berenang-renang, ikannya berenang-renang 2 meter dari dasar. Ikan berenang-renang 2 meter dari dasar, ya. Maka hanya berapa? Hanya berapa? Anggita. Hanya berapa, Anggit? Hanya berapa, Anggit? Tekanan hidrostatis kan P sama dengan Rho G H kan? Rho adalah massa jenis ya cair itu. G adalah gravitasi. H adalah kedalaman dari di mana benda itu berada. Saya ulangi lagi. Jika ya ada sebuah kolam, dalamnya itu 10 meter. Dalam kolam 10 meter. Ya. Kemudian ikan berenang-renang itu 2 meter dari dasar. 2 meter dari dasar kolam. Maka hanya berapa? Hanya berapa coba? Yo, hanya berapa? 8 meter. Betul sekali. Jangan sampai keliru ya. Hanya bukan 2 meter, tapi hanya adalah 8 meter. Karena diukur dari permukaan kolam ke bawah. Kedalamannya berapa sih? Letak dari ikan itu, 8 meter. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, kalian tidak bingung lagi. Terus lagi. Mungkin kalian kemarin ada beberapa, mungkin saya koreksinya tidak begitu mendalam ya, tidak begitu sampai detail ya. Nanti gini, pada tekanan benda padat
Coba kalau pada manusia ya, manusia punya kaki berapa tak? Manusia punya kaki berapa? 2. 2. Nanti kalau di soal itu luas telapak kaki itu diketahui, kalau manusia berarti kamu kalikan 2. Kalau misalkan pada gajah, kamu kalikan berapa? Berarti 4. kita lihat kaki gajah ada berapa? Ada 4. Berarti kalau luasnya itu misalkan 10 cm persegi, maka harus kamu kalikan 4. Tekanan benda padat sudah, tekanan hidrostatis sudah, kemudian hukum Archimedes. Ini agak susah hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu, coba bunyinya apa, masih ingat? Archimedes, kamu kan bisa buka-buka buku, coba Archimedes bunyinya apa? Hukum Archimedes apa? Herdina? Bunyinya apa? Archimedes? Atau siapa yang tahu? Ya, Herdina dulu. Archimedes. Dicelupkan sebagai atau seluruhnya ke dalam yang mengalami gaya kebarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Betul sekali. Jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, benda dicelupkan ke dalam zat cair, kamu ingat kemarin Bu Murti memberikan contoh, pernahkah kamu masuk ke dalam bak mandi? Nah, itu kan. Benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan diberikan tekanan ke atas. Jadi benda itu akan didorong ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan. Ketika kamu masuk bak mandi, bak mandinya itu kan kamu penuhi, coba kamu penuhi bak mandi penuh sekali. Kemudian kamu masuk ke dalam bak mandi, ya, gitu. Setelah itu airnya akan tumpah. Nah, tumpahannya itu besarnya sama dengan tekanan yang diberikan untuk mengangkat kamu ke atas. Gitu, ya. Itu adalah hukum Archimedes. Apa? P sama dengan hukum Archimedes apa rumusnya? Rho G V. Masih ingat ya. Rho G V. Kalau hidrostatis Rho G H. Kalau Archimedes Rho adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, V adalah volume. Jadi volume ya. V adalah volume. Gitu. Untuk soalnya kemarin sudah saya berikan belum ya? Soal-soalnya sudah saya berikan belum untuk tekanan hukum Archimedes? Sudah belum? Sebenarnya belum itu. Benda, suatu benda, di situ ada benda dikatakan terapung. Terapung berarti posisinya di mana itu kalau terapung? Posisi benda di mana kalau terapung? Terapung berarti posisi benda di mana? Di permukaan air, terapung. Nah, kalau melayang, posisi benda di mana? Posisi benda di mana? Di antara dasar dan permukaan. Kalau tenggelam, berarti posisi benda di mana? Di dasar. Dia nempel di dasar. Oke, kamu, kita semua manusia, kalau itu kita lihat udara itu sebagai suatu benda yang posisi kita tuh tenggelam, melayang atau terapung? Kita nempel di bumi, berarti posisi kita apa? Coba, posisi kita apa? Melayang, terapung, atau tenggelam? Apa? Tenggelam. Kalau pesawat posisinya apa? Terapung, melayang, atau tenggelam? Pesawat. Terapung, melayang ya, melayang. Kalau benda di udara nggak ada yang terapung di situ. Adanya posisinya adalah melayang dan tenggelam. Itu hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes sudah. Kemudian gini, Bu Murti minta kalau kalian nanti misalkan ada yang kurang paham, manfaatkan grup IPA untuk sharing. Sharingnya di grup saja biar semua temanmu nanti bisa membaca. Dan nanti ketika saya memberikan jawaban, semua bisa tahu gitu. Kelihatannya waktunya sudah habis ya. Kelihatannya waktunya kok sudah habis.
untuk pertemuan kita. Sebenarnya mungkin bisa saya perpanjang lagi, tapi durasi kita batasi 40 menit saja, biar nanti tidak menyedot kuota kalian. Gitu nggih. Kita akhiri saja hari ini. Terima kasih pada Arosa, Herdina, Anggita, Isnin, Nilam, dan Lana. Lana Violin itu siapa? Lana Violin. Itu terima kasih karena kalian sudah ya bisa masuk dan kalian cukup perhatian dengan materi kita ini ya. Maka saya ucapkan terima kasih sekali. Mungkin kita nanti bisa bertemu lagi lain waktu secara langsung, secara tatap muka, mungkin bisa minggu depan atau mungkin bisa bulan depan ya. Kita nantikan saja info berikutnya ya. Saya akhiri untuk Zoom kali ini, saya akhiri. Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu ya, manfaatkan waktu, makan yang banyak makan lah, pokoknya banyak makan. Jangan lupa cuci tangan sebelum aktivitas ya, sebelum makan, sebelum ngupil-ngupil, ngucek-ngucek mata, itu kamu harus cuci tangan dulu ya. Itu saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian boleh keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.